Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin Korean cake teman-teman. Ini cake-nya seru banget, rasanya banyak, bikinnya gampang sekali. Untuk teman-teman yang suka berkreasi, Korean cake ini cocok banget karena di sini kita benar-benar luas sekali kreasinya. Bisa kalian kasih topping coklat, abon, kacang, keju, meses, banyak banget deh. Dan bolunya ini dia lembut sekali. Dan ini bolunya tanpa pengembang ya teman-teman. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Kita akan cairkan 60 gram mentega dan 100 gram susu cair. Kalau menteganya udah setengah cair, kita bisa angkat ya. Ini kita aduk-aduk saja, nanti menteganya akan cair dengan sendirinya. Kita akan tambahkan 120 gram terigu protein rendah dan 20 gram maizena. Ini kita akan aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Bila sudah tercampur dengan rata, kita akan tambahkan dengan 6 kuning telur. Ini juga kita akan aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata dan adonannya ini halus mulus. Ini aduknya nggak perlu lama ya teman-teman, mungkin sekitar 1 menit aja dia sudah halus seperti ini. Sekarang kita akan bikin meringnya. Di sini saya ada 6 putih telur dan setengah sendok teh garam. Kita juga akan tambahkan 1 potong perasan jeruk nipis. Ini kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai busanya keluar semua, udah full gitu ya, yang sudah sampai busanya tuh yang halus-halus seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Kalian lihat ya teman-teman, gula pasirnya ini pada saat kalian tuang dia tidak boleh tenggelam. Kalau tenggelam berarti kalian kocok meringnya masih kurang stiff, kurang lama ya. Sekarang kita akan mixer lagi dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut semua dan dia sudah halus, mengkilap, sudah medium peak ya teman-teman, sudah hampir ke stiff peak tapi tidak terlalu stiff. Kira-kira seperti ini, kalian lihat lengkungannya dia tidak lurus ke atas tapi masih ada miring sedikit. Sekarang kita akan campurkan adonan kuning telurnya sambil disaring supaya terigu-terigu yang bergerindil dia bisa halus. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai semuanya ini tercampur dengan rata, tapi tidak lama ya teman-teman, mungkin sekitar 1 menit. Pastikan adonannya ini dia tidak berbusa ya teman-teman. Saya bikin agak sedikit berbusa karena waktu saya potong mentega saya pakai pisau yang sama untuk potong jeruk nipis, jadi akhirnya dia sedikit berbusa. Nah ini kita akan tambahkan dengan vanilla ekstrak 1 atau 2 sendok teh. Untuk menghaluskan adonan, meratakan adonan, kita akan rapikan lagi dengan spatula sampai benar-benar semuanya tercampur dengan rata ya. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 10 cm dengan tinggi 3 cm. Dan ini akan kita alasi dengan baking paper teman-teman atau kertas roti ya. Pinggir-pinggirnya dan bawahnya juga. Untuk bawahnya kalian bisa pakai kertas bakpao yang ukuran 10 cm ya. Masing-masing loyang akan kita isi dengan adonan sekitar 50 sampai 55 gram. Dan dari satu resep ini dia menghasilkan 12 kue.
Ini jangan lupa kita ketuk-ketuk ya teman-teman untuk mengeluarkan bubble-bubble dan juga sekaligus meratakan adonan. Sebenarnya kue ini dia harus di oven dipanggang dengan bawahnya ada airnya, itu Baun Marie ya teman-teman. Cuman kalau kalian nggak mau repot bisa juga tanpa air. Ini saya oven di oven listrik dengan suhu 150 derajat api atas dan bawah selama 60 menit tanpa air. Untuk yang tanpa air dia hasilnya sedikit lebih kering dan pinggir-pinggirnya lebih coklat. Tapi sebenarnya itu nggak masalah karena nanti kita akan tutup dengan topping jadi tidak akan kelihatan. Kalau sudah matang langsung kita keluarin dari loyangnya dan kita buka pinggirnya saja, bawahnya tidak perlu dibuka. Nah, khusus yang oven tangkring tidak bisa tanpa air. Kalau nggak pakai air dia keriput sekali, jadi kita harus kasih air bawahnya. Suhunya sama 150 derajat, lamanya juga sama selama 1 jam. Ini nggak bisa lebih cepat lagi ya teman-teman, ini udah paling cepat, tapi jangan khawatir, ini terbayar dengan rasanya tuh yang benar-benar enak dan dia lembut sekali. Kalian lihat ya teman-teman, kalau yang pakai air dia lebih cantik, ini di oven tangkring. Kalau di oven listrik dia jauh lebih cantik lagi. Kalau sudah dingin baru bawahnya kita buka dan kita akan belah dua. Karena adonan saya sedikit berbusa, jadi dia hasilnya berbintik-bintik dalamnya ya. Kalau kalian bikin dengan baik dan benar, dia hasilnya akan mulus, rapet. Karena ini adonannya hampir seperti castella, cuman kalau castella terigunya lebih sedikit dan kita pakai terigu protein sedang, tapi kalau ini terigunya kita 2 kali lebih banyak dan dengan protein tinggi. Kalian lihat teman-teman, kalau yang pakai air dia hasilnya lebih tinggi dan lebih cantik lah, lebih enak juga, lebih lembut. Sekarang kita akan bikin yang abon. Yang abon kita akan pakai mayones. Mayones yang saya pakai di sini 100 gram mayones dan sekitar 40 gram susu kental manis. Kalau kalian suka manis bisa 50 gram susu kental manisnya. Ini kita akan aduk sampai rata dan kalian cobain. Kalau dirasa masih kurang manis, kalian bisa tambahkan susu kental manisnya ya. Dan ini saya pakai abon ayam yang ada pedesnya ya teman-teman. Ini kita hancurkan dulu supaya dia tidak bergerindil gitu ya, karena kadang-kadang ada ayamnya yang masih utuh keras. Selanjutnya kita akan olesi dengan dalamnya dengan mayones, tapi menurut saya ini yang saya pakai di sini mayonesnya terlalu sedikit. Kalau bisa ditambahin lebih banyak lagi lebih enak, tapi bukan yang tengah, yang bagian atasnya ini kalau bisa mayonesnya lebih banyak dari ini. Karena setelah saya cobain ternyata rasa mayonesnya masih kurang. Saya kebanyakan kasih topping abonnya ya, jadi nanti kalian kasih mayonesnya lebih banyak lagi, itu nanti lebih enak gitu rasanya. Nanti kalau kalian bikin tidak harus toppingnya bermacam-macam ya, kalian bisa pilih satu topping aja yang kalian suka. Di sini saya kasih alternatif pilihan beberapa macam topping. Sekarang kita bisa bikin yang topping coklat strawberry, kemudian strawberry keju, mayones keju, bisa juga dengan Nutella meses. Pokoknya banyak banget kreasi yang bisa kalian lakukan di sini. Benar-benar menyenangkan lah bikin kue ini. Dari semua rasa yang kita bikin ini, semuanya saya suka. Enak banget lah.
Nah ini kita bisa pakai kacang ya teman-teman. Kacangnya bisa kacang nugget, bisa juga kacang yang sudah beli jadi, yang kacang pecahan itu, yang sudah kalian sangrai lagi supaya lebih garing. Dan atasnya kita kasih coklat. Ini coklatnya saya hanya coklat di sisi yang saya cairkan dan saya masukin ke dalam plastik segitiga. Nah khusus untuk yang atasnya kalian mau pakai topping coklat ataupun biskuit, nanti crumbsnya itu jangan diisi semua ya. Kalian di tengahnya ini jangan diisi, supaya nanti pada saat kita taruh toppingnya dia nempel. Kalau kalian isi semuanya dengan crumbs, begitu kalian taruh toppingnya nanti dia jatuh-jatuh terus. Nah ini saya kasih lihat ya teman-teman. Yang ini yang saya bikin di oven tangkring tanpa air, nggak bisa, dia hasilnya seperti ini. Nah kalau yang sebelah kanan ini saya oven selama 40 menit, dia hasilnya masih keriput, masih kurang pas ya. Nah kalau yang sebelah kiri ini saya oven selama 1 jam, dia hasilnya cantik. Nah ini dia hasilnya teman-teman, gampang banget kan bikinnya, dan ini rasanya benar-benar spektakuler, benar-benar enak, lembut sekali, dan ini benar-benar kekinian lah ya teman-teman, tidak seperti roti-roti biasanya, tidak seperti kue-kue yang biasanya gitu. Dan ini rasanya tuh dia light tapi enak banget, gampang banget diterima sama lidah semua orang. Selesai sudah videonya teman-teman, jangan lupa kalian baca box deskripsi. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tag hasil karya kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.